Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrullah, NIM 220018, Program Studi Manajemen, kelas RB1 semester 3, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM. Pengertian: komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis dengan menggunakan berbagai media seperti surat, telepon, email, media sosial, atau secara langsung seperti rapat. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik, meningkatkan produktivitas, menyampaikan informasi, melakukan persuasi, kolaborasi, dan integrasi dalam perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik harus jelas, tepat waktu, efektif, dan memerlukan keterbukaan serta kejujuran dalam pertukaran informasi. Model komunikasi bisnis. Model komunikasi bisnis adalah gambaran dari suatu fenomena komunikasi dan hanya menyebutkan hal terpentingnya saja. Misalnya, market bangunan adalah model dari bangunan yang sebenarnya dan hanya menggambarkan bentuk bangunan saja, tidak dengan siapa saja isi bangunan itu, untuk keperluan apa saja bangunan itu, dan kapan akan digunakan. Dari berbagai model yang telah dirumuskan, model komunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model, yaitu model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional. Yang pertama, model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik atau feedback. Penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Komunikasi linear diantaranya model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditunjukkan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara di antara model komunikasi lainnya. Model komunikasi Aristoteles dibentuk dengan 5 elemen dasar: pembicara, pidato, acara, audiensi, dan efek. Model komunikasi Lasswheel, yaitu model Lasswheel sering digunakan secara spesifik dalam komunikasi massa. Model komunikasi Lasswheel memiliki 5 komponen. Yang pertama, wo, sender, komunikator, what, message atau pesan, dan 3, channel atau media. Yang keempat, worm, penerima pesan atau khalayak, dan kelima itu efek atau umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Model komunikasi SMCR Berlo, model ini merupakan respon terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis, dan model komunikasi dua arah. Model komunikasi transaksional Bernoulli menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Model komunikasi Shannon dan Weaver adalah model komunikasi Shannon dan Weaver dapat diterapkan dalam komunikasi antara pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi konsumsi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Cakupan komunikasi. Sebuah proses komunikasi memiliki beberapa tradisi dalam cakupannya. Terdapat 7 tradisi cakupan komunikasi yang berdiri dari tradisi retoris,
semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiologis atau sosiokultural, dan kritis. Nah, lalu ada 7 konteks dalam cakupan komunikasi, yaitu yang pertama itu komunikasi interpersonal, dan kedua komunikasi interpersonal, dan ketiga komunikasi kelompok kecil, dan keempat komunikasi organisasi, dan kelima komunikasi publik atau retoris, dan keenam itu komunikasi massa atau media, dan yang terakhir yang 7 itu komunikasi budaya. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Unsur-unsur komunikasi bisnis mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan produktif dalam konteks bisnis. Berikut adalah beberapa unsur utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, pengirim. Orang atau entitas yang pengirim pesan. Pengirim harus jelas dalam menyampaikan informasi dan memastikan pesan dapat dimengerti oleh penerima. Yang kedua, pesan. Informasi atau ide yang ingin disampaikan, pesan harus dirancang dengan jelas, singkat, dan relevan dengan tujuan komunikasi. Dan ketiga, penerima. Pihak yang penerima pesan, penerima harus dapat memahami dan menafsirkan pesan dengan benar. Komunikasi yang baik memerlukan kemampuan mendengarkan dan pemahaman yang baik dari penerima. Dan keempat, media komunikasi. Cara atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini bisa melibatkan berbagai media seperti surat, email, rapat, presentasi, atau komunikasi daring. Dan kelima, konteks. Situasi atau kerangka referensi di mana komunikasi terjadi. Konteks mencakup latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan organisasional yang dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Dan keenam, feedback. Respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan. Menerima umpan balik, membantu pengirim, dan memastikan bahwa pesan telah disampaikan dengan benar, dan memberi kesempatan untuk penyesuaian jika diperlukan. Dan keenam, tujuan komunikasi. Komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah itu untuk memberikan informasi, memotivasi, menjelaskan kebijakan, atau mencapai kesepakatan. Tujuan tersebut harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dan ketujuh, gaya komunikasi. Cara pesan disampaikan termasuk pemilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh. Stil komunikasi yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi dan audiensi. Dan ke-8, hambatan komunikasi. Nah, faktor-faktor yang dapat menghambat pemahaman atau penerima pesan. Hambatan ini bisa berupa noise komunikasi, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya, atau gangguan lainnya. Dan ke-9, etika komunikasi. Nah, prinsip-prinsip etika harus dijunjung tinggi dalam komunikasi bisnis. Ini mencakup kejujuran, integritas, dan keterbukaan dalam semua bentuk komunikasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis. Komunikasi internal, komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Jenis komunikasi ini melibatkan anggota internal perusahaan seperti pertukaran gagasan, seperti langsung telepon atau email. Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh karyawan kepada pihak luar perusahaan, seperti pelanggan, vendor, atau pihak eksternal lainnya. Komunikasi ini penting untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan dan mempengaruhi penilaian pihak luar terhadap perusahaan. Komunikasi horizontal. Komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki posisi setara dalam perusahaan. Contohnya adalah komunikasi antara rekan kerja di departemen yang sama. Komunikasi vertikal. Komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dengan posisi yang berbeda dalam hierarki perusahaan. Contohnya adalah komunikasi antara atasan dan bawahan. Komunikasi diagonal. Komunikasi yang melintasi tingkatan hierarki perusahaan. Contohnya adalah komunikasi antara karyawan di departemen yang berbeda atau antara manajemen tingkat atas dengan karyawan tingkat bawah. Komunikasi formal. Komunikasi yang terstruktur dan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaannya.
Contohnya adalah komunikasi melalui surat resmi atau formal. Komunikasi informal, komunikasi yang tidak terstruktur dan lebih santai seringkali terjadi di luar lingkungan kerja formal. Contohnya adalah percakapan di ruang istirahat atau komunikasi melalui media sosial. Setiap jenis komunikasi bisnis adalah memiliki cara dan tujuan yang berbeda-beda. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai jenis komunikasi ini agar dapat mencapai tujuan bisnis dengan efektif. Komunikasi dalam pesan. Komunikasi dalam pesan harus disampaikan melalui cara media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana, dan sesuai dengan maksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah dicerna oleh komunikan. Jenis-jenis pesan dalam komunikasi terdiri dari pesan negatif dan positif. Yang negatif adalah menolak atau keluhan komplain, dan yang positifnya adalah penerimaan atau ucapan selamat dan pengakuan. Dan bentuk pesan dapat diartikan pernyataan yang dihadirkan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang mempunyai arti. Hal tersebut adalah terbentuk melalui beberapa unsur, diantaranya verbal dan non-verbal. Pesan dapat dimengerti dalam 3 unsur, yaitu kode pesan, isi pesan, dan wujud pesan. Pesan juga dapat dilihat dari segi substansi atau isinya. Terdapat 3 bentuk pesan, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Karakteristik pesan efektif untuk menciptakan komunikasi yang baik dan tepat antara komunikator dan komunikan. Pesan harus disampaikan sebaik mungkin. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu jelas, benar, faktual, ringkas, menyeluruh, nyata, lengkap, dan menarik, dan logis. Tujuan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis memiliki beberapa tujuan yang penting untuk mendukung keberhasilan bisnis. Secara umum, tujuan komunikasi bisnis adalah mendukung tujuan bisnis agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, tujuan khusus dari komunikasi bisnis meliputi menciptakan interaksi atau hubungan dalam perusahaan baik antar karyawan, perusahaan dengan konsumen, dengan pemerintah, dan lainnya. Adapun tujuan komunikasi bisnis juga meliputi penyampaian informasi atau informing, memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Ini penting untuk keberhasilan bisnis dan kerjasama karyawan di dalamnya. Persuasi atau persuading, memperkuat pesan yang disampaikan agar dipahami dengan baik dan benar. Ini terjadi ketika partisipasi audiensi dan pengendalian komunikator berada pada tingkat keseimbangan, dan kolaborasi atau collaborating melakukan kerjasama bisnis dengan pihak lain keberhasilan tujuan. Komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan dan informasi dalam organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, setiap organisasi tidak dapat meninggalkan komunikasi organisasi. Dengan komunikasi organisasi, semua elemen dan dalam organisasi terintegrasi ke dalam, di mana integrasi ini akan memperkuat organisasi untuk menjaga keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Komunikasi organisasi bukan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang memunculkan adanya suatu makna yang dipahami secara bersama dan menjadi pola pikir dan pola perilaku yang sama dari anggota organisasi tersebut, tanpa adanya pemakanan akan tujuan organisasi. Maka tujuan organisasi hanya merupakan slogan
yang tidak berarti sama sekali. Dan untuk kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis dengan menggunakan berbagai media. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalani hubungan kerja yang baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis. Terdapat berbagai jenis komunikasi bisnis seperti komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Unsur-unsur komunikasi bisnis meliputi tujuan, pertukaran, dan isi pesan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.